Persiapkanlah diri kita agar menjadi orang yang pantas diikuti oleh banyak harta. Karena banyak orang yang belum pantas diikuti oleh banyak harta. Lalu bagaimana sih ciri-cirinya orang yang belum pantas diikuti oleh banyak harta? Dan bagaimana ciri-ciri orang yang sudah pantas, sudah layak didatangi oleh harta, diikuti oleh harta, sehingga hartanya itu awet, bertambah banyak, bertambah banyak. Di sisi lain, bagaimana juga ciri-ciri orang yang belum pantas didatangi oleh harta, tidak pantas diikuti oleh harta. Sehingga apabila dia memiliki harta, enggak awet, enggak betah. Hartanya cepat hilang dan bahkan habis, sehingga menjadi orang yang susah dan menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa harta adalah laksana jodoh. Jadi harta itu jodoh. Apakah berjodoh dengan diri kita ataukah tidak? Karena banyak orang yang selalu mengejar harta, tetapi harta selalu lari menjauh darinya. Sedangkan di sisi lain ada orang-orang yang hidupnya kelihatannya santai, namun dia selalu dikejar-kejar oleh harta. Oleh sebab itu, persiapkan dirimu agar menjadi orang yang berjodoh dengan banyak harta. Harta menjadi yang mengejar-ngejar. Jadi harta yang mengejar-ngejar. Kemudian harta ingin ikut begitu. Bukan dibalik kita yang mengejar-ngejar harta, tetapi justru harta yang mengejar-ngejar kepada kita. Kemudian harta itu ikut awet, bertambah banyak, memanggil harta-harta yang lain untuk ikut begitu. Luar biasa. Perhatikan salah satu hadis riwayat Imam Ibn Majah dari Zaid bin Thabit. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, telah mendengar oleh aku Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sedang bersabda oleh Rasulullah, man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan ada orang yang dikejar-kejar dunia, dikejar-kejar oleh harta dunia. Wah, luar biasa nih. Jadi Rasulullah menjelaskan siapapun orang yang hidup di dunia ini tujuannya hanya harta, niatnya hanya harta, justru niatnya hanya harta, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakirannya berada di antara kedua pelupuk matanya. Dan dunia itu, harta dunia itu tidak akan datang kepadanya kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan untuknya saja. Kalau seandainya menjadi karyawan ya segitu-segitu doang. Kalau seandainya menjadi PNS ya segitu-segitu doang. Ya hartanya begitu itu doang. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa kanat yang ada al akhiratu oleh akhirat, niyatahu yaitu niatnya. Dia niat hidup di dunia ini untuk mencari harta, tetapi hanya sebatas sebagai wasilah. Hartanya digunakan untuk beribadah sebagai bekal lantaran, wasilah untuk bekal ibadah. Maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya dan Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa atathu dunya, dan dunia ini datang kepadanya. Coba bayangkan,
Harta dunia datang kepadanya wahya raghimatun, sedangkan dunia itu dalam keadaan mengejar-ngejar, ingin selalu nempel kepada orang itu. Luar biasa kan? Jadi begini caranya. Kita mempersiapkan diri kita agar layak, agar pantas diikuti oleh harta. Dan agar harta itu awet. Awet itu apa? Ya langgeng. Langgeng itu apa? Betah ya. Kerasan. Ikut kepada kita. Bahkan harta itu mengajak harta yang lain. Ya, harta itu kan saling komunikasi dengan harta yang lain. Ikut kepada kita. Caranya tata niat dalam hati. Ya Allah, saya mencari harta untuk bekal beribadah kepadamu. Tetapi harta itu bukan tujuan. Harta hanya sebagai wasilah atau pelantara saja, lantaran saja. Kemudian setelah itu kita rajin beribadah. Sebelum waktu sholat sudah persiapkan diri untuk sholat, begitu. Kita rajin beribadah, ngaji, memperdalam ilmunya Allah Azza wa Jalla. Itulah niat yang baik. Kalau niatnya yang sudah benar begitu, kemudian kita perbanyak membaca istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena membaca istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya itu adalah sebagai peluang pembuka pintu rizki. Istighfar kan melebur dosa. Kemudian orang yang baca istighfar belum tentu langsung diterima istighfarnya, karena mungkin gak sungguh-sungguh. Ditambah dengan sholawat. Sholawat sebagai backing, ya, sebagai backing untuk memperkuat agar istighfarnya diterima oleh Allah. Dan sholawat sendiri juga memperbanyak harta. Sholawat itu mampu mendatangkan berbagai macam karomah dan barokah. Tetapi yang terpenting niat hidupnya yang benar. Jika niat hidupnya ini benar, dia mencari harta duniawi hanya sebagai bekal untuk ibadah, sebagai bekal, ya, sebagai perantara. Nah, kalau sudah kaya, jangan lupa. Kalau sudah kaya raya, jangan lupa bahwa hartanya itu dipakai untuk modal ngaji, modal pengajian, untuk beli kitab, beli buku, membayar gurunya, membantu guru-guru madrasah, membantu para kiai, membantu pondok pesantren, masjid, membantu jalan, membantu sosial dan seterusnya. Dia kalau melihat orang kaya, kepingin kaya, tetapi bukan kekayaannya itu, gitu tujuannya. Boleh. Jadi ada dua hal yang dibolehkan kita iri. Yang pertama, orang yang dikasih ilmu banyak oleh Allah, dia bisa menggunakan ilmunya dakwah di mana-mana, mengajak orang dalam kebaikan, iri supaya menjadi orang alim. Kemudian yang kedua, dia iri kepada orang yang kaya raya, karena dengan hartanya itu dia mampu untuk bersedekah, berzakat, berinfak, berjihad, berjuang, membantu fakir miskin dan seterusnya. Akhirnya dia kepingin jadi orang kaya. Tapi setelah kaya, jangan lupa harta itu sebagai perantara untuk menumpuk amal ibadah. Nah, ini yang tujuannya. Lah kalau sudah punya banyak harta, lupa, wah nanti akan diuji oleh Allah. Diuji, mungkin usahanya akan bangkrut, mungkin anak istrinya mungkin sakit-sakitan, banyak keluhan ini itu, mungkin ada yang tabrakan dan seterusnya. Sehingga usahanya semakin hancur, semakin terpuruk, semakin menjadi orang yang fakir miskin. Ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu agar kita istiqomah. Istiqomah ini paling berat, ya. Istiqomah itu continue terus menerus dalam kebaikan sampai kita mendapatkan husnul khotimah. Tata caranya menjaga niat dalam hati. Segala apa yang kita lakukan hanya untuk mencapai ridhonya Allah Azza wa Jalla. Demikian, silahkan direnungi, dipahami, dan silahkan diamalkan. Insya Allah menjadi orang yang kaya raya, sukses dunia akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.